Halo teman-teman, kembali lagi dengan konten terbaru saya tentang informasi terbaru yang datangnya dari Timnas Indonesia. Memang tidak ada habisnya ya untuk membahas tentang Timnas kita, Timnas Indonesia, dan saya kira baru kali ini kita pengen selalu membahas soal Timnas. Ya terutama Timnas yang kemudian ditangani oleh STY dan performanya semakin bagus meskipun di laga terakhir kemarin kita kalah dari Cina. Tapi tidak apa-apa, hidup pasti ada up and down-nya, fluktuatif. Begitu juga dengan sepak bola. Tidak mungkin sebuah tim menang terus gitu. Imbang terus atau kalah terus, pastilah ada di mana sebuah tim bisa menang seperti Cina misalnya, meskipun di 3 laga sebelumnya selalu kalah gitu. Tidak mungkin juga bagi sebuah tim seperti Indonesia itu bisa bermain imbang terus, karena pasti ada titik di mana kita mungkin menang atau kalah. Tidak mungkin juga bagi tim yang sekelas Jepang menang terus, tiba-tiba ya pasti ada momen di mana mereka bisa bermain imbang juga gitu. Seperti di laga terakhir mereka saat menghadapi Australia. Nah, yang ingin saya bahas di video kali ini, jadi ada sebuah kabar bagus bahwa ternyata salah satu pemain keturunan Indonesia yang posisinya sebagai, bukan striker sih, tapi ya sayap kanan sudah dihubungi oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Taeyong. Menurutku tidak mungkin lah ya Shin Taeyong menghubungi pemain ini kalau hanya pengen nanya kabarnya. Pasti ada kepentingan tertentu dan saya bisa menebak keperluan lainnya itu mungkin adalah soal kemungkinan pemain keturunan ini untuk bisa bermain atau bergabung dengan timnas Indonesia. Oke, langsung saja. Jadi, pemain yang saya bicarakan ini adalah Emiliano Jonathans, bintang muda sepak bola yang bermain untuk Vitesse Arnhem di Liga Kasta kedua Belanda. Pada berita yang baru diterbitkan kemarin, dia mengungkapkan bahwa dia telah dihubungi oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Taeyong. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Pemain berusia 20 tahun ini memang menyatakan minatnya, ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun ya masih ingin memprioritaskan pemulihan fisiknya setelah cedera panjang. Dia sempat istirahat panjang ya, selama kurang lebih 7 bulan dan baru comeback lagi itu kira-kira di bulan Mei 2024 kemarin. Emiliano Jonathans yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya ini memang berasal dari Depok, Jawa Barat. Tidak menutup kemungkinan ya kalau kemudian dia ini juga untuk berminat untuk menjalani proses naturalisasi dan menjadi bagian dari skuad Garuda di masa depan nanti terutama. Pengakuan itu dia sampaikan kepada ESPN Belanda bahwa dia telah berkomunikasi dengan Shin Taeyong namun memilih untuk kemudian menunggu hingga dia mencapai kondisi fisik terbaiknya. Emiliano Jonathans saat ini memang sedang dalam performa yang cukup mengesankan bersama klubnya yaitu Vitesse Arnhem. Dalam musim 2024-2025 dia telah mencetak 6 gol dan memberikan 2 assist, menjadikannya salah satu pemain andalan lah di timnya. Penampilannya yang konsisten sebagai starter itu telah membuat namanya semakin dikenal di Belanda, terutama setelah dia mencetak kedua gol dalam pertandingan terakhir ketika melawan FC Den Bosch pada 19 Oktober kemarin. Ya, meskipun di pertandingan tersebut Vitesse harus kalah 2-4. Namun menurut saya penampilan Emiliano Jonathans itu tidak mengecewakan, bahkan terbilang cukup apik. Dan dia sekali lagi menjadi pemain kunci di klubnya. Saya coba kasih informasi detailnya ke teman-teman sekalian. Emiliano Jonathans ini lahir di Belanda tanggal 5 April 2004. Berarti sekarang dia berusia 20 tahun. Usia yang menurut saya masih sangat muda untuk penampilan yang sangat gemilang bersama klubnya. Walaupun dia lahir di Belanda, tapi dia memiliki darah keturunan orang Indonesia, yaitu Depok, Jawa Barat. Dan ayahnya lumayan sering, katanya begitu, untuk pulang ke Depok. Kemudian dia memiliki tinggi 1,78 meter dengan posisi bermain sebagai sayap kanan. Secara statistik penampilan, saya informasikan secara umum dulu, artinya secara keseluruhan, sejak dia bermain sepak bola,
terutama di musim 2019-2020, dia sudah mencatatkan sebanyak 64 pertandingan. Mencetak 16 gol, 4 assist, mendapatkan 6 kartu kuning, dan sudah mencatatkan 3.610 menit bermain. Untuk musim terbarunya, yaitu musim 2024-2025, Emiliano Jonathan sudah mencatatkan 10 pertandingan, 6 gol, 2 assist, dan 4 kartu kuning dengan jumlah penampilan 816 menit. Di usianya yang baru 20 tahun, dia sudah menjadi pemain kunci atau pemain andalan di klubnya. Dan ini sangat bagus ya, mengingat perjalanan dia itu masih sangat panjang di dunia sepak bola. Walaupun dia bermain di kasta kedua Liga Belanda, kalau benar begitu, Shin Tae-yong sudah berkomunikasi dengan dia, berarti dia memang memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Karena Indonesia sedang butuh pemain depan. Karena menurut saya juga, pilihan Shin Tae-yong mengenai pemain yang ingin dinaturalisasi selama ini itu tidak pernah gagal sih menurut saya gitu ya. Semuanya pasti menjadi tulang punggung timnas, menjadi pilihan utama. Mulai misalnya Jay Itses, Justin Hubner, kemudian Calvin Verdong, Sandy Walsh, Shane Patinama, kemudian ada Tom Haye juga, Nathan, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangon, Rafael Struijk, hingga yang terbaru misalnya Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Artinya, sekali lagi, kalau benar Shin Tae-yong sudah berkomunikasi atau menghubungi Emiliano Jonathans, maka berarti Emiliano Jonathans ini dianggap cocok untuk kemudian melengkapi skuad Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Hal itu saya kira tidak lepas dari penampilan api, penampilan bagus dari Jonathans bersama klubnya yang sejauh ini itu bisa dibilang cukup gemilang. Jujur saja gitu ya, lini serang kita timnas Indonesia memang terkadang melempem, seperti misalnya di pertandingan terakhir ketika melawan Cina. Penguasaan bola kita itu sangat bagus, mencapai hingga 74% kalau tidak salah, kalau tidak keliru. Tapi lagi-lagi kekurangannya itu satu, yaitu tidak bisa mencetak gol. Kita hampir tidak punya tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, kecuali yang dilakukan oleh Calvin Verdong. Kalau tidak salah itu 3 kali, 2 kali shot on target. Perlu diingat, Calvin Verdong ini pemain belakang. Kalau kita bandingkan dengan pemain depan kita, saya rasa sangat jarang dan bahkan terhitung sulit bagi pemain depan kita seperti Ragnar misalnya, kemudian Rafael Struijk dan Witan untuk memperoleh kesempatan menciptakan peluang berbahaya, apalagi untuk mencetak gol gitu. Yang salah satunya bisa dilakukan melalui tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Mengingat pertahanan Cina itu sangat rapat gitu. Terutama di babak kedua ketika mereka sudah memasang mode bertahan setelah berhasil unggul 2 gol dari timnas kita. Dari pertandingan terakhir kita bisa belajar bahwa meskipun kita sudah menguasai permainan hingga lebih dari 70%, tapi kalau kita tidak bisa mencetak gol, ya kita bakalan kalah dan percuma menguasai permainan. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak serta-merta disebut rugi gitu ya, disebut rugi besar saat bermain melawan Cina. Kabar baiknya, kalau kita berkaca pada pertandingan terakhir, permainan timnas, aliran bola dan penguasaan bolanya itu jauh lebih baik dari 3 laga sebelumnya. Meskipun sekali lagi tim yang dihadapi adalah Cina dan 3 laga sebelumnya atau 3 lawan sebelumnya itu tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi. Secara permainan, melawan Cina kemarin kita bisa dibilang cukup bagus. Bisa dianggap itu permainan terbaik timnas Indonesia selama perjalanan putaran ketiga dimulai. Itu kabar baiknya. Akan tetapi, kabar buruknya, meskipun timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan, tapi kita tidak bisa menang, kita tidak bisa menciptakan gol. Kalaupun menciptakan gol itu dilakukan oleh pemain tengah, yaitu Tom Haye. Persoalannya di mana? Selain komposisi pemain yang diturunkan, di mana menurut saya agak aneh dan penuh dengan pertanyaan, juga soal lini serang yang belum menemukan ketajamannya secara konsisten. Itulah kenapa lini serang kita itu masih butuh pemain serang yang lebih tajam.
yang predator, yang haus gol dan bisa menciptakan gol dalam kondisi dan situasi apapun. Meskipun pemain dengan kualifikasi seperti ini itu memang sangat sulit ditemukan gitu. Tapi yang jelas kita butuh pemain spek striker nomor 9. Emiliano Jonathans jelas bukan tipe striker nomor 9. Tapi permainan dan determinasinya sebagai pemain sayap kanan saya kira cukup bagus hingga dia bisa menjadi pemain andalan di klubnya. Dan dalam 10 pertandingan terakhir dia sudah mampu menciptakan 6 gol dan 2 assist. Ini penampilan yang luar biasa menurut saya. Seharusnya Shin Tae-yong kepincut dengan kemampuan pemain muda yang satu ini. Dan kalau Shin Tae-yong sudah menghubungi, sekali lagi berarti dia bisa dibilang sudah cukup matang atau ya minimal baru matang untuk kemudian bermain bersama timnas Indonesia senior. Teman-teman tentu saja masih ingat respon Shin Tae-yong kepada Jens Raven yang dianggapnya masih mentah atau belum cukup matang untuk bergabung bersama timnas Indonesia senior. Sementara untuk Jonathan, sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Jonathan sendiri kemarin kepada ESPN Belanda, Shin Tae-yong sudah menghubungi pemain ini gitu ya. Yang berarti Shin Tae-yong melihat pemain ini sudah bisa dipanggil untuk bermain dengan timnas Indonesia senior di tengah krisis ketajaman lini serang yang melanda timnas kita. Jelas ini adalah kabar yang membahagiakan. Saya sih setuju ya jika nanti Emiliano Jonathans bersalaman dengan Pak Erick Thohir untuk diproses sebagai pemain naturalisasi berikutnya agar bisa segera bermain untuk timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini akan sangat membahayakan dan menjadi tambahan kekuatan baru di lini serang timnas kita, timnas Indonesia untuk kemudian ya memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.